Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam nggak? Boleh jelaskan. Tongor lu bisa diam. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Ya nanti. Lu ceboker. Iya, oke. Yang pertama saya ingin jelaskan apa yang disampaikan Michael tadi soal surat keterangan. Jadi surat keterangan dari Kemdikbudrismen ini yang besok ini adalah dokumen publik harus dibuka. Maksulkan itu juga, kita nggak bisa maksulkan dulu ya. Tapi artinya surat keterangan ini pun diakui oleh orang namanya Inalim. Kalau Inalim protes silahkan. Itu surat keterangan apa maksudnya? Surat keterangan bahwa Gibran itu telah menyelesaikan grade 12 setara SMA. Inalim sendiri mengatakan dalam wawancara dengan si Irjan, surat ini salah. Karena di Australia memang saya dan Pak Agus waktu itu menemukan tidak ada yang namanya grade 12. Dan Gibran itu jelas tidak lulus SMA. Udah, itu clear udah. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, ya, saya tadi sampaikan yang disampaikan Pak Refli tadi betul. Kenapa kita bisa menjelaskan pasal ini salah? Bang Aiman dan semuanya, saya ikut yang serta membuat undang-undang ini. Saya masuk dalam tim akademiknya. Ini adalah pasal undang-undang untuk dokumen elektronik, untuk perjanjian elektronik, bukan untuk orang memidanakan orang. Makanya pasal hukumannya tinggi. Karena ada orang memalsukan dokumen yang tadinya dokumen palsu dianggap asli. Misalnya surat tanah tadinya palsu diedit di pasar pramuka, atau ijazah diedit di pasar pramuka, kemudian dianggap asli. Jadi ini jelas-jelas salah. Cacat benar kalau ini akhirnya digunakan. Makanya saya tetap pada kesimpulan dokumen ini memang jelas 99,9% palsu. Dan saya katakan ketika gelar perkara yang ada di Polda Metro Jaya itu benar-benar, bahkan Rismon pun waktu itu dia bilang udah melotot kayak gitu katanya. Keluar itu juga mengatakan palsu, Mas. Palsu karena ini watermark. Setelah dari Polda maksudnya? Setelah dari Polda. Kalau sekarang setelah tanggal 11 Maret dia berubah, dia otaknya kena rotasi atau kena apa itu, ya itu terserah dia. Dan itu sudah dibuktikan juga dengan tadi dokumen yang disampaikan oleh Michael. Tidak hanya Pak Bonatua, tapi juga Bon Jovi. Dan kemarin saya menyertai Bon Jovi keluar dari KPU, ya, bahwa dokumen yang menyertai ijazah ini pun boncos semua, ya. Ijazah SMA-nya fotokopinya nggak ada, ya, yang dari KPU. Surat keterangan mediknya nggak ada. Dan kalau kita lihat dari 5 ijazah ini, ada 2 yang benar-benar sangat palsu, yaitu apa yang keluar dari KPUD Solo. 2 ini adalah fotokopi, bukan legalisasi basah. Fotokopi yang sama tahunnya. Dan ini diturunkan dari tahun yang sesudahnya. Dulu tahun 2005 dan 2010 tidak begini, Mas Aiman. Jadi artinya ini sudah banyak betul dokumen-dokumen yang palsu. Makanya kita jelas, kalau tadi ditantang ke persidangan, ayo aja. Karena sudah jelas. Dan itu kenapa semakin dibelokkan. Saya tahu pasti pembelokan ini adalah dengan cara kita dibelokkan ke hoax kayak gini. Termasuk dibikin channel, kemudian tadi insert investigasi dan lain sebagainya. Insert celebrity. Ya. Kemudian dibelokkan kayak gini itu untuk supaya kami itu tidak sampai ke ujung ke soal ijazah. Termasuk soal ini, maka saya mendukung penuh tim dari Pak JK untuk kemudian melaporkan. Karena dengan melaporkan sekali lagi nanti akan diteliti, akan ditelaah. Hoax ini dari mana sumbernya? Dengan sumbernya dari mana ketemu? Makanya orang-orang kayak si Thoyib Fanani ini, ya, pimpinan dari Ceboker Nusantara ini, yang YouTube-nya coba lihat nih, isinya hanya soal-soal, maaf ini, soal-soal ya ini esek-esek lah ini ya. Kemudian semua ini 3 tahun yang lalu. Itu kenapa dia direkrut jadi ketua Ceboker Nusantara? Ya jelas. Kenapa otaknya kayak gitu. Tapi Bang Aiman, makanya sekali lagi, saya tidak heran ya dengan adanya penyusup-penyusup kayak gini ya. Saya selalu katakan bahwa yang banyak penyusup itu ada. Maka Bang Aiman jangan pakai wayang yang gede. Enggak lah, wayangnya kecil aja sekarang ya. Kecil pun tetap namanya wayang. Nih penyusup nih namanya Sengkuni. Sengkuni itu memang sudah ada di dunia pewayangan. Sengkuni ini itu memang disusupkan ke dalam. Dan kemudian dia menjilat, memberontak. Dan ironisnya, Sengkuninya sekarang sowan. Waduh, sowan kepada Petro. Maka ini makin membuat bumi gonjang-ganjing karena langit kelap-kelap, ya. Karena apa? Karena jelas betul bahwa yang namanya Sengkuni itu adalah pengkhianat. Dan saya kasihan kepada Sengkuni ini, Bang Aiman dan teman-teman semua. Kenapa? Nah, ini kita lihat, ya. Jadi ada yang namanya
tulisan tulis oleh Lukas Luarso, yaitu apa? Jin Ifrit. Wah, Jin Ifrit dulu yang sowan ke dia tuh 2 tuyulnya. Ini 2 tuyulnya. Sekarang 3. Tapi perhatikan gambar tuyulnya. Yang satu, ini ada 2, seneng tuyulnya. Karena apa, RJ dan SP3-nya keluar. Yang satu gigi jari, karena SP-nya sampai dengan malam ini tidak keluar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Iman. Kita diajarkan mengenai peradaban dan budi pekerti dari orang tua dan juga dari sekolah kita. Dia katakan ada ceboker, cebok itu kan konotasinya sangat luar biasa kotor. Ya memang congornya begitu. Ngomong ini nggak boleh ngomong gitu. Jadi, Mas Aiman, saya protes. Ini harusnya boleh ini KPI harusnya protes. Tapi saya ngomong congor boleh. enggak. Loh, nggak boleh kalau ngomong congor itu nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Itu bahasa Jawa. Enggak, congor itu bahasa Jawa, arti mulut yang sangat kasar. Enggak. Ini protes ini KPI harus memprotes tidak. Udah, nggak boleh ini. Ini nggak boleh. Udah. Kalau ceboker boleh. Udahlah. Ini nggak boleh, ini kasar banget ini. Kalau diartikan ke bahasa Jawa itu sangat kasar. Sangat kasar, maka nggak boleh, peringatkan. Ini harus diperingatkan. Ceboker itu juga dia harus tarik. Oh nggak apa-apa, nggak ceboker siapa? Nggak ada masalah diganti dia. cingur aja nggak apa-apa. Cingur. Ya, cingur silakan. Oke, memang cingurnya begitu. Iya, cingurnya dia begitu. Ya, jadi itulah. Kalau dia mau berkata kasar sama kita, ya dia fine aja. Kalau kita ngomong melawan dia, pasti dia akan teriak-teriak. Inilah ciri-ciri dari Roy Suryo itu. Jadi ada pertanyaan juga, kan dia selalu mengatakan bekas presiden. Wah, saya ada perbandingan bekas narapidana sama bekas presiden. Yang saya mungkin meminta kepada pemirsa, manakah yang lebih baik, manakah yang berguna, dan manakah yang telah berkontribusi untuk negara ini? Bekas napi, bekas narapidana, atau bekas presiden? Pembohong itu, jelas Kan itu begitu? pembohong. Ya. Nggak negarawan. Jadi kamu di juga sini apa? kita lihat ya. apa yang dilakukan ya selama ini oleh Roy Suryo itu ya itu hak dia, silakan saja. Tapi kan pemirsa ataupun publik yang menilai apa yang dilakukan itu. Saya kembali lagi, bekas napi atau bekas presiden yang telah membangun negara ini selama 10 Ngomong tahun aja salah. dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Terminologinya salah. Napi itu masuk LP, masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi siapa yang pernah masuk lembaga pemasyarakatan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai bertemu lagi di wabarakatuh. Persuara berikutnya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ini bukan satu ikhtiar kami untuk terus kemudian menjaga demokrasi dan juga mencari kebenaran. Sampai jumpa. JK dituding dana isu ijazah Jokowi senilai 5 miliar. Roy Suryo mengatakan tidak menerima 1% pun dari Yusuf Kala. Ya, kelihatan dari video yang barusan kita tonton tadi, Roy Suryo ngamuk karena merasa tidak pernah menerima uang sejumlah miliar dari Yusuf Kala. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyeret nama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Dalam video yang beredar di media sosial, Resmond Hasiolan Sianipar menuding Yusuf Kala sebagai pihak yang mendanai upaya pembongkaran isu tersebut. Bahkan dalam narasi video itu disebutkan adanya aliran dana sebesar 5 miliar kepada Roy Suryo. Menanggapi tudingan tersebut, Roy Suryo membantah adanya aliran dana dari Yusuf Kala kepada dirinya maupun pihak lain yang terlibat. Tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana dengan nominal 5 miliar atau nominal lain, katanya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Roy Suryo menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam isu ini bergerak tanpa adanya dukungan dana dari pihak manapun, termasuk dari Yusuf Kala. Saya ingin menegaskan bahwa kami tidak menerima 1% pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari pihak JK ataupun pihak lain, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami, ucapnya.
Roy Suryo mendorong agar laporan JK di Barreskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah agar segera diproses. Hal itu guna membuktikan klaim Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang menyatakan video tersebut rekayasa AI. Menurutnya, bantahan itu seharusnya disampaikan di dalam persidangan, bukan sebaiknya diungkapkan dalam media sosial. Saudara Jahmada, jika saudara menyatakan itu bukan video klien saudara, maka sampaikan itu di pengadilan, bukan melalui media sosial, tegasnya. Ia juga menilai polemik yang berkembang saat ini perlu segera diselesaikan melalui jalur hukum. Roy mendorong agar dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang muncul dapat diproses secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Yang menurutnya klarifikasi di ruang publik saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga pembuktian melalui proses hukum dinilai menjadi langkah yang tepat. Adapun laporan JK sendiri soal dugaan penyebaran berita bohong dan dugaan pencemaran nama baik telah diterima oleh Barreskrim Polri. Laporan itu diterima dengan nomor laporan LP-B-135-4 SPKT Barreskrim Polri tertanggal Rabu 8 April tahun 2026. Dalam laporan itu, sosok pelapor yakni kepada ahli digital forensik, pemilik akun YouTube Studio Musik Rock Siancur, dan pemilik akun Facebook atas nama 1922 Pusat Madiun. Dalam laporannya, dirinya juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video tudingan sebagai perdana kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo siap backingi JK, tawari jadi saksi, desak Jokowi tunjukkan dokumen ijazah ke publik. Ya, Roy Suryo mengaku mendukung upaya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang mendesak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Pernyataan itu disampaikan Roy Suryo di Mapolda Metro Jaya. Dukungan itu disampaikan Roy Suryo seusai JK melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri buntut beredarnya video yang menarasikan JK ikut mendanai kasus ijazah Jokowi. Roy turut menyinggung kepalsuan ijazah Jokowi yang dinilainya tak memiliki embos dan watermark. Atas hal itu, hingga saat ini Roy Suryo masih meyakini bahwa ijazah Jokowi tersebut palsu. Adapun tuduhan yang dimaksud yakni JK dituduh memberikan 5 miliar untuk mendanai Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Dalam video yang diterima tribunnews.com, Roy mendukung langkah JK karena tuduhan Rismon dianggapnya telah disebarkan oleh kubu Jokowi meski pernyataan tersebut diduga dibuat melalui teknologi artificial intelligence. Di sisi lain, Roy menyesalkan Rismon tidak langsung membantah terkait tuduhan yang dialamatkan kepada JK tersebut meski pernyataannya dibuat menggunakan AI. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora pun kembali menegaskan tetap mendukung laporan yang akan dilakukan JK meski Rismon telah membantah tuduhan yang dimaksud. Yang menurutnya ketika JK membuat laporan, maka pelaku sebenarnya yang melakukan tuduhan akan diproses hukum. Jadi Roy juga menuding Jokowi mendukung adanya video terkait tuduhan yang dialamatkan kepada JK tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi tidak mencerminkan seorang negarawan. Dr. Tifa juga ikut berkomentar mengenai pelaporan JK terhadap Rismon ini. Ya, dia mengatakan terseretnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala dalam pusaran isu ijazah palsu Jokowi justru menimbulkan pertanyaan. Kolega Roy Suryo tersebut bertanya apakah terseretnya Yusuf Kala merupakan upaya memperlebar isu agar inti masalahnya yaitu pembuktian ijazah Jokowi menjadi kabur.
Sebelumnya, Yusuf Kala meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik di Baris Krim Polri. Jika memang ijazah itu ada dan sah, maka pembuktiannya di ruang publik dengan metode ilmiah justru akan mengangkat legitimasi dan menutup ruang fitnah, kata Dr. Tifa. Menurut Tifa, selama ini Jokowi selalu tidak ingin memperlihatkan ijazahnya kepada masyarakat tanah air. Atas hal tersebut, Tifa menilai bahwa adanya sinyal sesuatu yang disembunyikan dalam perkara tersebut. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, penundaan pengalihan isu bahkan kriminalisasi terhadap pihak yang bertanya, maka publik akan membaca itu bukan sebagai klarifikasi, tetapi sebagai sinyal adanya sesuatu yang disembunyikan, kata dia. Lebih lanjut, Dr. Tifa menyebut bahwa kubu Jokowi memulai menyeret nama-nama besar seperti Yusuf Kala untuk memperluas isu ijazah palsu tersebut. Ketika substansi sulit dijawab, maka isu diperluas. Termul mulai menyeret nama-nama besar, ditarik masuk dalam pusaran perkara, menciptakan kegaduhan baru, sehingga perhatian publik terpecah, katanya. Dan akhirnya orang lupa bertanya bahwa satu hal yang paling penting, ada atau tidak ijazah asli Jokowi, lanjutnya. Tifa menegaskan bahwa dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian serius terhadap keaslian ijazah Jokowi melalui karya buku yang berjudul Jokowi White Paper. Itu bukan opini kosong, itu adalah hasil pembacaan data analisis forensik digital dan pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis, kata dia. Jika memang ijazah tersebut asli, valid, dan tidak bermasalah, maka secara logika sederhana, bahkan logika paling dasar, tidak akan ada kebutuhan untuk memperpanjang polemik dan mengaburkan data ilmunya tersebut.